Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, silaturahim bagi bangsa Indonesia populer pelaksanaannya apabila berkaitan dengan Idul Fitri. Walaupun sebenarnya silaturahim itu harus selamanya. Karena orang yang memutuskan silaturahim ancamannya cukup berat. Ada yang mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga yang memutuskan tali rahim. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, doa hamba yustajabul abdu, doa hamba diijabah atau dikabulkan selama berkaitan atau tidak berkaitan dengan ism wa qati'ur rahim. Selama dia tidak berbuat atau berkaitan dengan perbuatan dosa dan memutuskan silaturahim. Dua hadis ini saja jelas hikmahnya silaturahim. Kalau putus silaturahim, pertama doanya tidak akan terkabul. Kemudian yang kedua akan menghambat masuk surga. Sedangkan hikmahnya cukup banyak di dalam hadis, antara lain man aroda ayyub sato fi rizkihi wa ayyun sa'a fi asarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang menginginkan usianya dipanjangkan dan rezekinya diperbanyak, maka jalin silaturahim. Jadi dengan silaturahim hikmahnya bisa memperbanyak rezeki dan bisa memperpanjang usia. Kenapa bisa memperbanyak rezeki? Ya minimal dengan silaturahim itu kita bisa bagi-bagi milik, bagi-bagi rezeki, bagi-bagi kemampuan, bagi-bagi jasa. Karena dengan silaturahim kita akan menghubungkan persaudaraan. Kemudian ayun sa'a fi asarihi, diperpanjang usia. Usia itu oleh ulama mempunyai dua makna panjang usia itu. Pertama, panjang usia dalam kemanfaatan. Kedua, memang usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan katanya usia itu sudah ditentukan umurnya. Saifuddin itu umurnya berapa? Apakah seperti Rasul sudah terlewat? Rasul 63. Atau seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir 450, wafat 505. Cuma 55 tahun Imam Ghazali. Atau Imam Muslim, Sahih Muslim, dia 202 lahirnya dan wafat 256, lebih pendek. Tapi atau mungkin seperti At-Tabarani, dia lahir 260, wafat 360, wah 100 tahun Imam At-Tabarani. Wallahu alam, duka teuing umur saya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan walaupun sudah ditentukan usianya di Lauh Mahfuz oleh Allah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau memperpanjangkan bisa aja. Pokoknya Saifuddin ini umurnya 70 tahun. Masih kene bermanfaat di Muhajirin. Sering silaturahim, dipanjangkan lagi, bisa saja kan. Toh banyak yang usianya panjang. Itu Raja Salman tuh sekarang sudah 96, masih jadi raja kan. Muhatir Muhammad juga itu sudah
sekarang ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan dipanjangkan usia bisa saja gara-gara silaturahim oleh Allah Subhanahu wa taala diperpanjang usianya, sehingga yang asalnya pendek jadi panjang, dan gara-gara potong atau putus silaturahim bisa diperpendek. Jadi cukup banyak hikmahnya. Yang jadi persoalan sekarang bagaimana cara menjalin silaturahim. Banyak sekali caranya. Ya, kita lihat saja sekarang surat At-Taubah ayat 71-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin wanita ba'duhum awliya'u ba'din. Satu sama lain itu menjadi wali, aulia. Wali itu mempunyai dua makna. Itu pengertian sederhana. Pertama, wali wilayah. Yang kedua, wali walayah. Wali wilayah artinya pemimpin. Seperti wali kota itu wali wilayah, pemimpin. Atau wali murid atau wali kelas itu pemimpin. Ada juga wali walayah. Wali walayah itu adalah persaudaraan karena pertalian batiniah, hubungannya psikologis. Dia tidak memimpin tetapi saling membantu, saling mendukung. Itu namanya wali walayah. Dan di sini konsep yang pertama, silaturahim harus menjadikan mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan jadi wali, aulia ubadin. Jadi wali, baik wali wilayah maupun wali walayah, tergantung posisinya masing-masing. Karena di dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari kepemimpinan, pasti ada pemimpinnya. Nah, maka pemimpinnya itu wali wilayah. Tapi kalau dia tidak tidak jadi pemimpin tapi satu sama lain, maka wali walayah. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf. Silaturahim itu dengan amar ma'ruf. Amar itu merintah, ma'ruf itu baik. Ma'ruf itu dipahami oleh Al-Marogi dan Al-Juhaili, mastahsanahu syar'u wal aqlu, yaitu yang dianggap baik oleh akal dan syara. Jadi kebaikan di dalam Al-Quran itu cukup banyak. Ada baik disebut albir, itu kebalikannya al-ism. Ada al-hasanat, kebalikannya as-sayyiat. Ada al-khair, kebalikannya syar. Dan itu mempunyai pengertian masing-masing. Dan ada ma'ruf, kebalikannya munkar. Kalau albir itu kebaikannya al-husnul khuluq, albirru husnul khuluq. Itu baik di dalam budi pekerti. Makanya al-ism itu buruk budi pekerti. Al-khair itu adalah ma fihi saluhun nas fid din wad dunya, yaitu yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia kini maupun di akhirat kelak. Itu kata At-Tabari. Ma fihi saluhun nas fid din wad dunya. Itu adalah al-khair. Sebaliknya asyar, yaitu kejelekan yang mencelakakan agama dan merusak kehidupan dunia. Nah, sekarang di dalam ayat silaturahim, ya'muruna bil ma'ruf. Jadi harus ada amar ma'ruf di dalam silaturahim itu. Jadi bukan hanya saling memimpin, bukan hanya saling bantu, bukan hanya saling dukung, tetapi saling memperbaiki diri. Amar ma'ruf. Maklum manusia itu kan ada kecenderungan untuk menyimpang kalau tidak ada yang mengingatkan, kalau tidak ada yang mieling, yang memperingat. Oleh karena itu saling mengingatkan. Dan kalau kepada ma'ruf, yaitu yang sudah dianggap baik
oleh akal dan syara, sudah diterima kebaikannya oleh manusia, itu amar, bisa diperintah. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Jadi kalau mungkar itu adalah mastakbahahus syar'u wal aqlu, yaitu yang dianggap jelek oleh akal manusia dan dianggap jelek oleh syariah. Apakah memang ada yang dianggap baik oleh syara tapi dianggap jelek oleh akal, oleh manusia? Kenapa di sini oleh Al-Marogi dan Al-Juhaili dikatakan mastah sanahu syar'u wal aqlu, atau mastah bahahu syar'u wal aqlu munkar, atau mastah sanahu syar'u wal aqlu ma'ruf, yang dianggap baik oleh akal dan syara? Apakah memang ada yang dianggap baik oleh syara tapi dianggap buruk oleh akal? Bisa saja, bisa terjadi. Menurut syariah bagus, tapi menurut akal pikiran manusia tidak bagus. Umpamanya pergi ke kolam renang, loncat tinggi di kolam renang, pakai jilbab, itu kan cek syariah bagus. Tapi cek akal manusia itu tidak boleh. Seperti sekarang mudik, itu cek syariah bagus saja kan silaturahim. Tapi cek akal manusia sementara ini jelek. Jadi bisa saja yang asalnya baik menurut syariah tetapi baik menurut akal manusia bisa saja berubah. Dan sebaliknya juga ada yang menurut akal akal manusia bagus, tapi menurut syariah jelek. Itu bisa. Contohnya kata akal manusia, hukum membunuh, hukum mencuri itu dipenjara. Kata akal manusia Indonesia itu bagus. Tapi cek syariat mah jelek, karena menurut syariah mah kalau mencurinya di atas 2 dinar, di atas 2 dinar, 1 dinar itu 4,2 gram setengah, berarti 2 dinar 9 gram kali 1 juta, sekarang sekitar mencuri 9 juta ke atas, itu harus dipotong tangan. Tapi cek akal Indonesia itu teh jelek dipotong tangan teh, karena bertentangan dengan pri kemanusiaan. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bangsa Indonesia itu bebas melaksanakan ibadah, tapi sesuai dengan pri kemanusiaan. Dianggap salah sesuai dengan pri kemanusiaan, padahal cek syariah sudah bagus. Padahal sebetulnya yang melatar belakangi ada sesuai dengan pri kemanusiaan itu kan bagi orang Bali. Karena kalau suaminya meninggal, istrinya suka ikut bunuh, maka di situ dianggap bertentangan dengan pri kemanusiaan. Jadi bukan bagi umat Islam itu sebetulnya. Kalau bagi umat Islam melaksanakan syariah bagi pemeluk-pemeluknya. Walaupun sekarang tidak disebut ketuhanan yang Maha Esa itu, kata Bung Karno dalam dekret Presiden tahun 59, Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh perundang-undangan. Jadi melaksanakan syariah bagi bangsa Indonesia, syariat Islam itu sesuai dengan Pancasila. Tapi karena kadang-kadang suka dianggap baik oleh manusia, maka dianggap buruk. Nah, maka yang diperintahkan oleh Al-Quran, amar itu kepada yang dianggap baik oleh syariah dan dianggap baik oleh akal pikiran. Dan yang dianggap buruk oleh syariah dan dianggap buruk oleh akal pikiran, yanhaun, harus melarang. Itu langkah kedua dan ketiga. Jadi pertama aulia ubadin, kedua amar ma'ruf, ketiga yanhauna 'anil munkar. Yang keempat wayuqimunas shalah, menegakkan salat. Jadi silaturahim itu dengan menegakkan salat. Menegakkan salat di sini sekurang-kurangnya 2 makna. Pertama, sholat secara ritual. Yang kedua, sholat secara sosial atau secara maknawi. Sholat secara ritual adalah pelaksanaannya. Karena dengan sholat berjamaah, dengan melaksanakan sholat,
kita akan terjalin silaturahim. Karena sholat tarawih kita jadi banyak jamaahnya. Tapi kalau sekian mah sama dengan di luar tarawih ya. Kecuali ibu-ibu tambahannya. Kalau sekian mah biasa. Sholat maghrib, isya, subuh kan seperti ini. Tapi itu dengan sholat itu banyak manfaatnya. Dan silaturahim itu juga dengan sholat. Kemudian di sini wayu'tuna zakat dan menunaikan zakat. Zakat sudah kita ketahui, tadi juga diumumkan ada zakat fitri, ada zakat mal. Kalau zakat fitri bedanya diwajibkan kepada seluruh manusia. Jadi zakat fitri itu diwajibkan ala kulli muslimin, baik sogir maupun kabir, baik dewasa maupun anak-anak, tetap zakat fitri itu diwajibkan. Karena ukuran mampu zakat fitri adalah bisa makan dalam hari Idul Fitri. Jadi kalau tanggal 1 Syawal masih bisa makan dan ada lebihnya, maka lebihnya sudah wajib dikeluarkan zakat fitri. Jadi beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal mah harus punya harta dulu. Kalau zakat fitri mah bukan punya harta. Kalau dia masih bisa makan, jadi umpamanya malamnya nih sudah ngitung, besok ada makanan enggak? Di rumah ada 4 orang, beras 1 liter, pasti sesa. Kalau 1 liter untuk 4 orang, berarti dia wajib zakat fitri, diberikan sebagiannya lebihnya. Apalagi kalau masih 10 kilo dan sebagainya, apalagi dapat sumbangan dari sana sini. Jadi perlu ditekankan bahwa zakat fitri itu ala kulli muslimin, baik kecil maupun besar, punya ataupun tidak punya, yang penting kalau dia masih memiliki kemampuan untuk makan di hari Id, maka sudah wajib zakat fitri. Makanya kadang-kadang zakat fitri itu dia menerima dari masjid atau dari amil zakat karena dia jadi mustahik, tapi dia juga mengeluarkan itu zakat fitri. Tetapi kalau zakat mal memang ada zakat emas pertambangan, ada zakat rikaz barang temuan, ada zakat zakat peternakan. Tapi kalau kita soroti zakat itu hanya yang beda itu pertanian dan rikaz ya. Sebab rata-rata yang lainnya itu 2,5% rata-rata. Pokoknya zakat dagang. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, keluarkan zakat dari hasil usaha. Min thayyibati ma kasabtum itu hasil usaha, itu dagang itu. Ya kalau Bapak di antara Bapak ada tukang gorengan, apa wajib zakat? Gampang, tinggal ngitung aja pagi-pagi modal gorengan berapa? 500.000. Sorenya dapat berapa? 750.000. Zakat 200 dari 250.000. 2,5% dari 250.000 itu batinya. Dagang bakso modalnya 1 juta, pulangnya dari 2 juta, jadi batinya 1 juta. Zakat 25.000 dari 1 juta, 2,5%. Tapi kan ada yang berpendapat bahwa zakat dagang itu dari modal. Yang dari modal itu dalilnya lima nu'idu lil bai, nukhrijus sadaqah lima nu'idu lil bai. Kami mengeluarkan zakat dari apa yang disiapkan untuk jual beli. Tapi hadis itu dhaif. Karena hadis itu dhaif, maka tidak dijadikan dasar. Oleh karena itu kembali kepada hasil. Seperti peternakan. Peternakan itu disebut ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Bagaimana kalau ayam? Yang sapi, kerbau, kambing harus dijakati karena disebut di dalam Al-Qur'an dan hadis. Setiap 40 ekor kita keluarkan 1. Itu namanya 2,5%. Tapi kalau ayam bagaimana? Ayam tidak ada zakat. Bagaimana kalau saya beternak ayam 1 juta ekor? Tidak wajib zakat kalau tidak dijual. Jadi kalau 1 juta ekor teh untuk makan we wungkul gitu.
tidak pernah dijual, itu tidak perlu zakat, Bu. Beda dengan kambing. Kalau kambing mah 40 ekor rek dijual rek ente kudu di zakatan. Tapi kalau ayam tidak disebut di dalam hadis. Makanya kalau tidak mau zakat jangan dijual ayamnya. Didahar we gitu. Bagi-bagi sawareh, bagi-bagi mah zakat ya tuh. Jadi tapi kalau dijual namanya zakat niaga. Sama juga kalau pertanian itu wajib zakat kalau makanan pokok. Seperti padi, karena makanan pokok wajib dikeluarkan zakat. Bagaimana kalau tani cengkeh? Tidak wajib. Kalau cengkehnya untuk dimakan. Tapi kalau cengkehnya dijual, jadi zakat niaga. Begitu pula kalau sekarang lagi tren apa ya? Pertanian yang menguntungkan. Bunga gitu ya. Bunga itu kalau tidak pernah dijual tidak ada. Tapi segala yang mau dijual belikan, dagang, niaga, nah itu zakat. Itu namanya yu'tuna zakat, dan itu teh silaturahim. Manfaatnya zakat itu. Jadi selain sholat juga zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan sama-sama di dalam menaati Allah dan Rasulnya. Itu akan mendatangkan silaturahim. Dan orang yang silaturahim seperti ini, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah Allah akan memberi rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi biasa kalau Al-Quran mah menanamkan kepada khauf dan roja. Aziz itu pikawatiren, pikasieun, perkasa. Hakim maha bijaksana, pikaharpeun, mengharapkan. Jadi ada harapan, jadi ketakutan, khawatir tidak terpenuhi. Oleh karena itu harus waspada. Hakim, tapi Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu silaturahim dan hikmahnya silaturahimnya berdasar surat At-Taubah ayat 71. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya yang bukan hanya bulan Ramadan tapi selamanya silaturahim itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.